Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 25 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar, kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG hari Minggu. Seperti biasa kita akan sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan di stock call tadi sore. Mungkin Anda sudah membacanya. Apabila belum, silahkan Anda kunjungi di website kami yefadvisor.com. Jadi setelah seperti yang kami jelaskan kemarin bahwa target ekstensi wave ketiga yaitu di 7580 sampai dengan 7600 gitu ya. Saat ini masih dalam proses pembentukan sebuah puncak wave 3 gitu ya. Kita akan lihat dari sini, dari teknikalnya. Terakhir setelah terjadi sedikit panik ketika terjadi kemarin ya. Kemudian sehari setelahnya kami sampaikan di malam harinya bahwa koreksi yang terjadi adalah koreksi yang wajar-wajar aja ya. Dan ISG rebound saat ini kemungkinan masih dalam proses pembentukan peak ketiga sebelum nanti wave keempat turun. Tentunya kita perlu bersabar untuk menunggu wave 4 ini, di mana beberapa ya bisa dikatakan momentum mungkin akan terjadi di awal bulan September ya. Momentum koreksi itu akan terjadi di awal kuartal 3 atau tidak mundur sampai dengan kuartal 4 awal. Nah, karena saat ini sudah masuk di kuartal 3, berarti kemungkinan akan terjadi di awal kuartal 4 ya. Jadi bulan September dan Oktober itu akan menjadi penentu koreksinya ini akan sebesar apa sebelum nanti momentum window dressing. Jadi window dressing ini mungkin akan terjadi di November minggu ketiga, 4 sampai dengan minggu pertama dan kedua di bulan Desember. Itu perkiraan ya, prediksi kami seperti itu. Kita akan lihat nanti, biarkanlah market yang menjawab. Kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Mau dibahas IPCC apakah layak untuk investasi jangka panjang? Terima kasih. Oke, kita lihat fundamentalnya dulu ya. Oke, untuk fundamentalnya, pertumbuhannya memang ya bisa dikatakan masih terbilang masih dalam tren pertumbuhan, meskipun beberapa waktu terakhir ini sedikit mengalami koreksi pada profitabilitasnya. Kita lihat di kuartal terakhir di 2024 ini dia kembali membaik. Namun beberapa kuartal sebelumnya ya, di kuartal 3, 4 dan 1 awal tahun kemarin sedikit mengalami koreksi dan sekarang ini mulai sedikit mengalami perbaikan, meskipun kita lihat dari gross profitnya masih sedikit terjadi penurunan. Namun secara top line memang masih sangat bagus ya, artinya memang cukup untuk membuat pertumbuhan di atas itu memang harus dikorbankan profitabilitasnya ya. Dan kalau kita lihat di sini terjadi penurunan profitabilitas berapa persen, seberapa besar penurunan itu, apakah sampai dengan tidak layak atau masih dikatakan layak gitu ya. Karena naik dan turunnya profitabilitas itu sebenarnya hal yang wajar. Yang terpenting adalah tidak sampai dengan keluar dari syarat yaitu 5%. Nah, kita lihat di sini memang secara margin untuk IPCC ini cukup bagus, cukup signifikan. Secara bottom line dia punya di atas 20% dan cukup dekat dengan operasional, artinya ya bisa dikatakan operasionalnya bagus juga gitu ya. Jadi secara pertumbuhan meskipun sekarang ini terjadi sedikit koreksi beberapa kuartal terakhir, namun di kuartal 2 terakhir dia mengalami sedikit perbaikan ya. Jadi secara fundamental menurut saya untuk jangka panjang masih dalam syarat layak investasi ya. Sekarang ini secara teknikal ini wave C ya. Dan wave C kemarin sudah mencapai target kami, bahkan sedikit lebih di 600
30 targetnya, dan saham ini sempat turun ke bawah itu yaitu di 600 dan rebound. Nah, saat ini mungkin relatif ideal untuk proses akumulasi gitu ya. Kalau plan kita memang jangka panjang, mungkin saat ini adalah waktu yang cukup ideal untuk akumulasi. Oke, gitu. Mau dibantu analisa saham Hexa untuk swing, apakah masih layak di hold saat ini, posisi di 6484. Oke. Kita lihat 6484 apakah layak di hold. Untuk swing ya, untuk swing saat ini swingnya sedang masih swing naik, meskipun ya kalau kita lihat di sini dalam kecenderungan konsolidasi. Konsolidasi ini memang perlu kita lihat secara utuh, bahwa konsolidasi ini sedang diuji. Kemarin sempat breakout, namun balik di bulan Juli kemarin ya, balik ke area tersebut. Namun untuk swing saya rasa kita perlu melihat berapa persen potensi upside-nya. Apabila kita punya di 64 berapa tadi? 6484, posisi saat ini 6400. Semenarik apa atau selayak apa di hold ya kan? Itu kan dari potensi upside-nya berapa persen gitu kan. Nah, kalau kita punya di 6000 ya katakanlah 6500 lah, kita bisa berekspektasi saham ini masih dalam kondisi konsolidasi itu sekitar 3 sampai dengan 6% saja untuk swing. Jadi bisa dikatakan secara upside tidaklah menarik. Nah, andai kata Anda mungkin memiliki posisi yang kurang dari 5 PV, atau bisa dikatakan Anda bisa menambah posisi, mungkin di harga saat ini kalau Anda memang tidak ada opsi yang lain, ya ini bisa ditambah ya. Sekali lagi, kalau Anda mungkin punya posisi kurang dari 5 PV, PV itu apa? PV itu adalah alokasi ya, persentase alokasi dari total Anda punya portofolio. Misalkan Anda punya 100 juta, 5 PV itu sama dengan 5 juta gitu ya. Nah, Anda total portofolio Anda berapa? Nah, misalkan Anda punya kurang dari 5 juta gitu bahasa gampangnya ya. Ya ini kan untuk bahasa mengeneralisasikan berbagai ukuran portofolio ya. Jadi supaya orang tuh mudah untuk berkonsultasi ya kan. Juga kita mudah untuk menjawab konsultasi itu, makanya kita buat istilah itu. Nah, kalau kita lihat dari sini posisi saat ini Anda bisa nambah kalau Anda kurang dari 5 PV ya. Ingat ya, kurang dari 5 PV. Itu bisa nambah ya dengan target yang sama, namun Anda dapat average atau dapat potensi profit yang sedikit lebih besar, 8%. Dengan risk ya, kita katakan risk Anda bisa proteksi dari harga saat ini ya, itu sekitar 3%-an, itu di 6175. Itu angka yang cukup ideal. Kenapa? Karena di sini dia beberapa kali membentuk support ya, 6175. Artinya kalau ditembus, swing naiknya itu berakhir dan berpotensi melanjutkan swing turun yang ini. Ya, swing turun ini bisa kembali ke support baseline yang ini ya. Support downline ya di dalam kecenderungan konsolidasi yang ini. So, itu downside-nya berapa persen? Kalau Anda hold gitu 12%. Sehingga risk dan rewardnya lebih besar risknya jika Anda nggak mau proteksi di situ ya. Oke. Mau analisa ISG apakah akan turun di bawah 6.000 dengan adanya kondisi politik di Indonesia? Sekarang ini belum ya, dan ya mungkin di tahun depan ya, karena memang seperti yang saya sudah jelaskan sejak beberapa bulan yang lalu ketika kita memprediksi potensi penurunan ke 6.600, waktu itu kita sudah jelaskan bahwa koreksi yang terjadi adalah wajar. Jika kita menunggu crash, kemungkinan di 2025, karena ya seperti yang Anda tahu ya masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan di era Jokowi ya, dan itu akan diwariskan ke Prabowo gitu ya. Dan ya Anda cek aja karya dan emiten karya dan sebagainya itu masih belum terselesaikan, dan juga bisa menjadi sebuah momentum karena secara teknikal pun memang saat ini belum untuk masuk ke fase downtrend ya. Mungkin di 2025 kuartal 2 seperti biasanya akan terjadi penurunan, dan kita harapkan tidak terjadi penurunan yang perlahan. Kita pengennya
sekali crash yang besar sekalian habis itu rebound gitu. Tapi kalau ingat ya, kalau seperti 2015 ya kita harus benar-benar super menahan diri. Anda beli sekarang dia turun, kemudian besok Anda beli lagi dia makin turun. Nah, seperti itulah. Itu secara general seperti itu ya. Itu yang saya alami 2015 dan ya sampai dengan saat ini belum pernah terjadi seperti itu ya. 2020 pun saya rasa masih enjoy, masih nyaman, tidak seperti 2015. So 2025 itu seperti halnya kondisi 2015 saat transisi dari era SBY ke Jokowi. Sekarang ini Jokowi ke era Prabowo ya, dimana banyak persoalan yang sifatnya sangat fundamental itu akan diwariskan. Itu adalah persoalan-persoalan yang membuat tahun depan atau 2026 mungkin ya, saya juga memprediksi 2025 bisa aja itu meleset ya. Tapi yang jelas itu masih banyak persoalan yang kita harus perlu berhati-hati dan mengantisipasinya lebih awal. Makanya kenapa kok kita sangat-sangat berhati-hati dalam memilih, karena itu efeknya itu akan berantai ya. Dan market sebagai respons ya bisa menyebabkan penurunan yang ya bisa secara bertahap, dan itu yang kita khawatirkan tidak terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Kita harapkan turun ya udah turun biasa seperti kemarin bulan Juni habis itu balik gitu ya. Tapi kalau turunnya pelan-pelan ya 2025 nanti itu akan sedikit agak butuh waktu untuk recover. Ya, tidak seperti 2020 atau ya mungkin kalau Anda tahu 2018, 17 ya. Itu lebih cepat baliknya gitu. Oke. Itu jawaban sementara ya, nanti akan ada data mungkin akan dipublikasikan khusus untuk member bagaimana strategi 2025 ya. Tentunya strategi investasi, terutama kalau trading nggak ada urusan mau crash mau ini kayak nggak ada masalah ya. Yang penting adalah patuhi trading plan itu aja. Oke. Malam Pak mohon update saham Telkom. Sebelumnya memang sudah dibahas prediksi Pak Yef kemungkinan panjang akan turun ke 2000-an. Kalau saya tidak salah, tetapi apakah ada kemungkinan ke 4000-an dulu sebelum, kalau kita lihat kuartal 2 kemarin tidak jelek-jelek amat juga sih menurut saya, karena ada biaya pengeluaran tambahan yaitu Dapen Dini yang membuat labanya tergerus. Apakah dengan langkah tersebut membuat pengeluaran Telkom ke depan akan lebih baik dengan banyak yang sudah pensiun? Dan juga laporan keuangannya juga pendapatannya untuk internet Telkom juga masih oke, tidak atau belum terpengaruh signifikan dengan kehadiran Starlink. Memang belum nggak begitu signifikan memang dampaknya ya untuk itu, tapi kita hanya menganggap Starlink itu sebagai sentimen aja. Jadi kalau secara fundamental saya rasa memang masih agak berat untuk bersaing dengan Telkom ya. Kemudian belum terpengaruh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas pembahasannya, sehat selalu Pak Yef dan tim. Oke, kita coba lihat ya. Apakah ada kemungkinan dia ke 4000 sebelum turun ke 2000 gitu kan? Karena mengingat saham ini memang sebenarnya masih dalam tekanan ya kalau saya lihat dari kinerja gitu ya, terutama untuk profitabilitas. Memang tidak jelek-jelek amat, memang benar. Kalau ini jelek amat, wah ISG bisa kemana gitu kan ya? Karena Telkom ini juga bisa dikatakan cukup besar ya kan, walaupun ya sekarang ini banyak yang sudah bisa seperti ya banking masih aman ya, mungkin Telkom bisa turun sendirian seperti tahun 2020 yang lalu ketika saham banking balik, saham Telkom ini masih dalam tekanan sampai dengan Oktober kalau nggak salah ya. Waktu itu kita masih akumulasi dapat harga bawah dan banyak orang meragukan Telkom ini bisa balik, ternyata bisa balik. Nah, kondisi saat itu sampai dengan saat ini tuh sudah berbeda. So dengan saat itu kita berani beli di tahun 2020, kita berani beli karena kami menganggap Telkom ini sudah sangat jauh dari fundamentalnya ya, sehingga kami memberanikan diri akumulasi. Dan di 2022 kita menganggap Telkom ini sudah berada pada area yang atau waktu momentum untuk dijual ya. Selain itu ya kita sudah ketahui kinerjanya akan turun. Kalau kita menilai dari profitabilitas ya, kita akan lihat langsung ke profitabilitas. Kalau pertumbuhan sudah jelas Anda bisa lihat di situ bahwa memang pertumbuhan di atas itu adalah bentuk dari pengorbanan
tergerusnya di bawah gitu ya. Jadi memang kita cari itu dalam berinvestasi itu kalau bisa itu pertumbuhan di bawah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di atas. Apa artinya? Artinya rasio profitabilitasnya harus meningkat. Ya. Artinya tidak mengorbankan profitabilitas tersebut untuk menciptakan revenue yang tumbuh. Ya, revenue yang tumbuh itu bisa di boosting menggunakan ya cost marketing tentunya yang akan menyebabkan turunnya profitabilitas. Tetapi pertumbuhan yang baik itu ya seharusnya tidak seperti itu. Ya artinya secara market memang mengapresiasi dia punya sebuah misalkan produk ataupun jasa, ya kan? Nah, di sini kita perlu lihat bagaimana tren profitabilitas, apakah baik-baik saja atau tidak gitu ya. Nah di sini kita lihat masih dalam posisi yang ya bisa dikatakan nggak jelek ya, nggak jelek memang di sini memang cukup stabil. Memang di 2022 kemarin ya secara operasional dia bisa dikatakan masih berada di area yang sama ya dengan saat ini. Nah kalau kita lihat di sini di 2024 ya. Di 2024 ya, ketika kita jualan waktu 2022, 2023 saat itu masih berada di 30%. Sekarang ini ya, bisa Anda cek ya, dia sudah bergerak di bawah 30%. Nah, artinya ya tidak baik-baik saja. Ini belum kita bicara bottom line ya, kita bicara operasionalnya. Ya, kemudian sedikit membaik 2000 akibat kuartal 1 2024 akibat adanya kemarin ada ya tahun pemilu gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadi peningkatan. Dan di 2024 ini kuartal 2 kembali balik ke bawah 30. Jadi kalau dibilang nggak jelek-jelek, emang nggak jelek, tidak jelek. Masih bagus, masih terbilang bagus ya secara profitabilitas. Tapi ini sudah mulai turun dari yang seharusnya dia pertahankan. Harusnya memang dipertahankan di atas 30%. Itu kita bisa katakan Telkom on point gitu ya. Kalau ini sudah keluar kalau menurut saya. Jadi kalau mereka tidak bisa kembalikan ini seperti dahulu di atas 30%, saya rasa seharga sahamnya dapat merespon ini turunnya harusnya lebih dalam dari 2020. Ya, 2020 loh ya. Nah, kita lihat bagaimana teknikalnya, apakah dia bisa kembali ke 4000 dengan kondisi saat ini ya. Kita pakai ini ya teknikal jangka panjang seperti yang Anda lihat di sini ya. Ini adalah trennya ya. Apakah tren ini jika di pullback atau dia pullback dari tren turun ini bisa ke 4000 gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, secara teknikal idealnya kemarin sudah hampir 0,3 ya. Idealnya dia akan naik, ini paling besar probabilitasnya yaitu ke 3300. Ini pullback. Ingat ya, pullback apa? Kenaikan di dalam tren turun. Ya. Yang biasa dimanfaatkan oleh swing trader. Kemudian best price itu di 3600. Jadi secara teknikal maupun secara fundamental seperti yang Anda lihat tadi, dia punya performance profitabilitas memang tidak jelek-jelek amat, tetapi dia sudah di bawah yang seharusnya ya. Saya punya target 30%, itu minimal dia harus pertahankan ya. Dia punya operasional, tetapi kalau tidak bisa di situ berarti memang harga sahamnya seharusnya turun, seharusnya. Sekali lagi ya, seharusnya, kan lagi-lagi market yang akan menentukan itu. Jadi secara teknikal maupun secara fundamental kecil kemungkinan, saya tidak bilang tidak mungkin terjadi, kecil kemungkinan dia bisa balik ke 4000 dalam waktu proses menuju turun. Kalau dia bisa ke atas 4000 berarti prediksi saya ke bawah 2000 ataupun di 2000 atau 2400 target terdekatnya gagal alias salah, alias ya prediksinya tidak sesuai ya gitu ya. Jadi Anda bisa catat angka itu 3300 itu target yang kemungkinan besar tercapai dalam jangka pendek menengah. 3600 itu target best price-nya
4.000 itu berarti merubah semua skenario ke bawah ya gitu. Jadi sementara ini seperti itu ya. Mungkin prediksi ini kita nanti bisa lihat perkembangannya sampai dengan tahun depan, karena ya untuk saat ini kalau dia sampai turun ke bawah, katakanlah ya di bawah 2.500 aja ya, kemungkinan berdampak gitu loh. Dan sedangkan IHSG saat ini kan sedang menanjak naik gitu loh ya. Oke. Sekali lagi ini prediksi, saya nggak mau menakut-nakuti orang, kita hanya menyampaikan apa yang kami lihat. Mau itu benar apa salah, biarkanlah market yang menjawabnya. Oke, terima kasih. Ini panjang sekali. Saya suka dengan seperti ini, seperti ini. Mohon dibahas saham MNCN yang ngeri-ngeri sedap ini untuk swing trade. Berarti banyak ngerinya daripada sedapnya ya. Ngerinya 2 kali soalnya. Apakah jika masuk di harga sekarang cukup baik atau sebaiknya tunggu di harga bawah lagi? Bagaimana potensi risk reward? Terima kasih. Oke. MNCN ya. Ya kan? Nah, apakah ini lebih banyak ngerinya daripada sedapnya gitu ya? Nah, oke. Jadi begini ya, posisi saat ini dia secara teknikal memang masih di dalam tren turun ya, alias dia naik dalam pullback. Untuk swing trade. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Jadi risk berapa persen? Apakah lebih banyak ngerinya daripada sedapnya gitu kan? Risk secara teknikal karena ini masih dalam tren turun. Risk kalau tidak kita proteksi itu tinggi ya, di atas 10%. Ya. Ngeri ya berarti. Nah, secara upside yang saat ini memungkinkan di dalam skenario pullback ini adalah sekitar 7% dan ini bisa di breakout. Kenapa begitu? Kok bisa di breakout? Karena terakhir dia ini ya. Kita tunjukkan dulu ini sama ini. Ya. Kita bisa tarik seperti ini. Ya. Jadi konsolidasi ini memang masih dalam masih proses konsolidasi lah gitu bahasa gampangnya. Nah, sehingga kecenderungan turun yang ini ya kan, setelah dia membentuk dia support setidaknya lebih tinggi dibandingkan dengan Juni 2024 ya, memungkinkan dia breakout dan dia sudah terjadi breakout. Berarti ada potensi dia untuk naik kembali ke resist yang ini yang Mei 2024 di 38, berarti itu adalah upside-nya. Ya toh? Berapa persen? Ya kan? Karena biasanya konsolidasi itu kan ngincernya pasti di atas 0,6, biasanya 0,7 atau sejajar. Itu sekitar 14 sampai dengan 20% gitu ya. Tetapi kalau kita masuk, kita bisa kok batasin stop lossnya nggak sampai 13% tadi atau 12% tadi. Kita bisa proteksi di 312 atau 314 sehingga risknya menjadi seperti yang kami tetapkan di PTR, yaitu 5% paling banyak ya. Itu bukan risk teknikal ya, tapi risk yang kita batasin, ngerti ya? Risk teknikal itu ya tidak sama, setiap saham punya masing-masing kondisi teknikal, tetapi risk bisa kita batasin, kita punya stop lossnya. Jadi kalau Anda mau membatasi itu saat ini sedep-sedep ngeri, bukan ngeri-ngeri sedep. Oke? Cukup ya? Mohon analisa ISAT untuk trading, potensi kedepannya setelah ada kabar isu stock split. Terima kasih, semoga Pak Yev dan tim sehat selalu. Oke. Masih isu ya, berarti kabar. Biasanya kalau stock split itu cenderung ke bagus ya, kalau saya itu lawan dari reverse ya. Kalau kita lihat dari ISA terakhir kita memang jual ya. Kita jualan di Bulls Hunter karena memang berada di, ya kan namanya sudah pasti saham yang kita hold adalah saham yang sedang uptrend, yang namanya strategi trend following. Kalau sahamnya ini mengarah ke konsolidasi, berarti ya tidak lagi menjadi menarik untuk ditahan atau di hold dalam portofolio kita.
kalau kita menggunakan strategi trend following. Jadi kemarin ada yang nanya, kenapa kok bisa dijual gitu ya, padahal profitnya baru berapa, masih belasan persen gitu ya. Karena ya kita nggak bisa mempertahankan saham yang sudah berubah kondisi teknikalnya. Di dalam strategi kita punya aturan itu. Nah, kalau ini mau stock split, ini ada ini ya, Oktober. Nah, mungkin menjelang momentum itu, mungkin saham ini sementara ini masih terpantau konsolidasi ya. Jadi ya kemungkinan uptrendnya ini baru akan berlanjut saat menjelang atau setelah stock split. Karena ini konsolidasinya masih seperti ini ya, dia masih dalam kondisi konsolidasi ya. Tetapi konsolidasi ini adalah merupakan koreksi di dalam tren naik. Ya, koreksi itu bisa mendatar atau berlawanan dengan tren utamanya. Nah, sedangkan ini dia cenderung ke mendatar. Ya, gitu. Dan ini juga sudah tercermin di dalam indikator ya, di mana di sini juga membentuk sebuah divergen, pola divergen ya, di mana ini terjadi sejak tahun kemarin sudah mulai membentuk sebuah pola divergen gitu ya. Jadi mungkin dalam jangka pendek dia masih akan konsolidasi sampai dengan bulan Oktober, itu kan masih berapa lama? Sekarang Agustus, berarti masih sebulan 2 bulan lagi. Ini nggak tahu ya bener apa salah, tapi yang jelas di sini sudah ada ya. Isu itu kan belum pasti, tapi kalau sudah ditetapkan harusnya bukan isu lagi, ya kan? Gitu. Baik, seperti itu ya. Kira-kira harusnya stock split ini akan bagus, harusnya mungkin akan melanjutkan uptrend ke depan untuk ISA. Setelah itu, Pak, mohon bahas BP. Terima kasih. Mohon maaf ya, harus diberikan keterangan dan konsultasi yang jelas. Silahkan direvisi. Saham DLD untuk jangka panjang apakah menarik? Kemudian apakah ada potensi turun di harga 170? Oke, jangka panjang. Jangka panjang itu berarti mengarah ke investasi. Apakah bagus? Apakah layak gitu ya? Nah, ini posisi jangka panjangnya. Jadi, ya, kita bisa tahu di sini bahwa saham ini beberapa kali mengalami ya secara profitabilitas ini tipis gitu ya, tetapi itu tidak stabil, kadang profit, kadang nggak profit, kadang rugi, kadang ini, berarti ya masih banyak yang lain. Kalau kita benar-benar mau cari yang nyaman untuk kita pegang, kan investasi itu jangka panjang loh. Jadi jangan cuma melihat hari ini naik gitu ya, tapi kita pastikan kita tuh memegang perusahaan yang memang stabil pertumbuhan. Kalau dia tumbuh juga stabil, profitnya juga stabil gitu ya. Nah, kalau di sini saya rasa kok mungkin lebih cocok untuk trading ya. Nah, ini potensi teknikalnya, dia potensi pullback ya ke 200 sampai 220 mungkin. Namun untuk turun ke 170 terlebih dahulu untuk jangka pendek, ini saya rasa 178, 180 itu mungkin masih bisa secara teknikal. Kalau dia turun lebih dari 170, downtrend ya jangka pendeknya. Oke. Malam Mr. Yev, semoga sukses berat dengan apa nih? Sukses berat dengan PIR dan PTN-nya. Terima kasih. Bang, mau advice-nya untuk KFC super agresif. Sudah mulai main lagi sektornya, ada katalis untuk trading, kira-kira base-nya tunggu di support berapa? Apakah peluang profitnya bisa di atas 10%? Oke, kita lihat. Semoga masih bisa ya. Nah, seperti ini ya posisinya. Saham ini memang ya, kalau Anda tahu ini saham ini pernah bubble ya. Tahun 2018 juga pernah, 2000 saat Covid kemarin juga pernah ya. Ini seperti Indofarma ini 2017 ya, waktu itu 2000 PPRO, Agro dan sebagainya. Ini mengingatkan kita bahwa super agresif, memang saham ini sangat-sangat agresif cara dia bergerak, sehingga ya menuntut orang yang berada di dalam sini ya harus super cepat dalam respon gitu ya. Kalaupun mau trading ya harus super disiplin gitulah. Nah, apakah potensinya saham ini lagi pullback ya? Lagi pullback, dan kita harus tahu bahwa saham ini baru breakout ya dari 680, artinya ada potensi dia untuk menguji 0,3 dari yang
wave besar ini gitu ya. Kita lihat 0,3 di berapa, kita nggak incar yang jauh-jauh ya. 0,2, 0,3 ini sepertinya sangat cukup karena memang super agresif. Nah ini potensinya kalau dia naik ke peak terakhir yang dia bentuk kemarin itu udah di atas 10%. Kalau pertanyaannya cuma nyari 10%, ya sangat memungkinkan, ya kan? Nah ini harusnya potensi upside-nya itu setidaknya di 30-an persen, yaitu di 980-an. Ya, namun risk-nya ya kita lihat dulu. Ini kalau dia secara teknikal dia bisa meretest terlebih dahulu. Artinya kalau Anda mau beli, kalau Anda mau bersabar, dikasih apa enggak saya nggak bisa pastikan, tetapi kalau secara teknikal dia harusnya bisa turun dulu ke 670, 660 ya, itu jaraknya sekitar 7% atau 6% dari harga saat ini. Itu akan lebih sangat menarik tentunya secara upside ya. Di harga saat ini sudah menarik secara upside, tetapi risknya memang agak tinggi. Jadi Anda bisa tunggu di situ supaya apa? Supaya risknya bisa Anda proteksi. Secara teknikal juga mungkin kan gitu ya, itu di 620 atau 630-an itu masih 5% ya. Jadi kalau Anda bisa dapat di situ sangat bagus, sangat menarik. Ingat ya, ini super agresif, Anda sudah tahu itu, harus ekstra disiplin ya. Oke. Tolong analisa SMGA apakah menarik untuk swing? Oke. Konsolidasi ya saat ini. Jadi kita berharapnya ya di area konsolidasi ini dulu ya. Ini nominalnya kecil ya, nominalnya kecil, jadi mungkin agak signifikan. Nah ini potensi kenaikannya terdekat di 93, itu sekitar 4%. Kemudian kalau dia bisa breakout, bisa naik, itu bisa sampai dengan 97 sampai dengan 101, yang mana itu merupakan 0,5 ya, 0,5, dan ini bisa ke 0,6 ini ya, 116. Jadi secara upside harusnya ini meskipun konsolidasi masih bisa dengan proteksi di 85 itu sekitar 4%. Ya, jadi kalau Anda mau cari profit 5 sampai dengan 10% untuk saat ini, harga saat ini di 89 ini masih cukup memungkinkan. Jadi menarik ya, menarik. Wika Om kedepannya gimana ya, nggak gimana ya. Jadi mohon dikoreksi ini konsultasinya gimana itu apanya gitu, teknikalnya, fundamentalnya gitu ya. Apakah saham, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam harus dijawab. Apakah saham CFIN layak invest, entry di harga sekarang apakah bagus? Oke, kalau tidak salah biar pernah masuk di saham ini ya. Berarti ya seharusnya like invest gitu ya. Nah ini tapi kita keluar bulan Oktober. Bulan Oktober itu ini ya. Nah ini mulai turunnya ini di 500-an ya. Nah secara fundamental seperti apa? Ya. 13 Oktober ini laporan terakhir, kita keluar di harga 550 ya, TPMA, CFIN, JRPT ya. Ini kita keluar di Oktober. Berarti secara fundamental harusnya memang layak ya. Kita lihat kenapa kok keluar. Harus ada alasannya harusnya. Nah, ini ya. Kenapa kok kita keluar di kuartal, berarti kuartal berapa? Kuartal 4 awal. Ya. Dan seharusnya ya bir pastinya nggak sembarangan ya, selain memang mungkin sudah profit, karena memang ada kalau masih memungkinkan untuk hold, kita pasti akan hold. Tetapi kalau sudah tidak memungkinkan, sekali lagi ya, seperti kemarin saham apa itu, kita lihat turun ya kita akan jual lebih dulu sebelum laporan itu dirilis ya. Ingat ya, kita harus bisa memproyeksikan kalau kita investasi kuartal 4 seperti apa, kuartal 1 tahun depan seperti apa gitu kan. Nah setelah kita jual, ini laporannya ya, jeblok ya, ini kuartal
3 masih bagus, tetapi sudah mulai drop. Nah, kuartal 4 turun ya. Jadi ini yang menyebabkan kita jualan dan membuat saham ini mungkin turun dari grade yang kita sudah tetapkan ya. Kalau kita mau merekomendasikan itu ada grade-grade-nya ya. Ini grade 1, grade 2, grade 3. Nah, nanti yang dikeluarkan yang mana. Kalau dia turun kinerjanya, dia bisa turun grade sampai dengan tidak layak ya. Ada grade 1, 2, 3 gitu ya. Sebelum kita merilis stock picks gitu ya, kita akan mengeluarkan saham ini dari pilihan terbaik saat ini, saat itu. Saat kita keluarkan itu berarti inilah yang kita lihat ya. Ingat ya, yang kita proyeksikan ke depan, bukan yang kita lihat sekarang dan masa lalunya, tetapi kita lihat beberapa waktu ke depan, time frame jangka panjangnya akan bagus gitu ya. Nah, saat ini memang secara profitabilitas ya sangat ini ya, masih layak, namun sangat-sangat jauh ya. Kalau kita lihat dari sini, memang ini 2023 kemarin adalah peak performance-nya ya, peak performance-nya. Kemudian di 2024 ingat ya, ya oke. Ini ya, jadi peak-nya itu kuartal 2 ya. Makanya ya nggak heran saham ini kita baru di 2023 keluar di kuartal 4 ya gitu. Cuma beberapa bulan ya, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ya, 3 atau 4 bulan lah gitu ya. Seperti itulah dinamika market ya. Kalau kita rasa tidak layak ya, ini kita harus keluar. Nah, sekarang ini bagaimana secara teknikal dengan fundamental seperti itu gitu ya. Sekarang ini sepertinya secara teknikal mungkin jangka pendek dia bisa naik ke 450 ya, tetapi dalam proses untuk turun kembali ke 300-an, 370 ya, sampai dengan 338. Jadi untuk invest kami sarankan Anda untuk menunggu dulu aja, karena memungkinkan untuk secara teknikal dia pun turun. Fundamentalnya memang masih profitabilitasnya masih mencukupi, masih di atas 5%, tetapi ini sangat jauh dibandingkan kewajarannya ya kan, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, jadi dia seperti ini ya. Nah, kemudian tiba-tiba seperti ini. Nah, ada sesuatu kan berarti gitu loh. Jadi kita harus melihat progres perbaikannya seperti apa ya. Gitu. Jadi saat ini saran saya wait and see dulu untuk invest di saham Lipan. Kalau trading oke-oke aja ya. Mungkin dia masih bisa naik 450, 468. Untuk swing trade masih bisa. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide di kolom komentar. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya ya. Berikan keterangan, berikan pertanyaan terkait teknikal, fundamental, ataupun Anda ingin invest, Anda ingin trading, Anda ingin swing trade, Anda ingin trend following ya. Sampaikanlah, utarakanlah dengan jelas supaya nanti jawabannya nanti sesuai ya. Itu saja apa yang kami sampaikan di F-Talk ya. Silahkan Anda proses lagi. Ini adalah informasi yang masih mentah, Anda perlu mengolahnya jadi informasi yang matang, menjadi ke dalam strategi Anda buat trading plan, buat investing plan dengan baik, dan jalankan itu dengan konsisten dan disiplin. Itu saja pesan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.